Kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita membaca ayat firman sebelum kita memulai ibadah kita yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 2. Bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita membaca ayat ini, Mazmur 119 ayat 1 dan 2. 3, 2, 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada sore malam hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Kami yang datang Tuhan dengan satu kerinduan Tuhan, ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan, lewat puji-pujian, lewat firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan Tuhan ibadah ini kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau saja yang menjadi pusat penyembahan kami Bapa. Biarlah hati kami Tuhan tertuju hanya kepada Engkau, dan kami persembahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mereka sedang di jalan menuju ke tempat ini Tuhan, mereka yang sedang bersiap-siap. Kiranya Tuhan Engkau mempercepat langkah mereka. Tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Beracaralah Engkau di tempat ini Bapa dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Saya percaya kita semua menjadikan Yesus sebagai kekasih dalam jiwa kita. Amin. Amin. Tidak ada satu yang lain pun yang bisa kita jadikan kekasih dalam. Mungkin kita punya kekasih secara manusia, tetapi Tuhan Yesus itu tidak tergantikan dalam hidup kita. Yesus kekasih jiwaku. Sama-sama kita katakan ya. Dong. Kita siap bergoyang bagi Tuhan, amin. 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 Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosamu. Dari
Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Mana jempolnya? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Ayo jemaat katakan dengan gendang, jemaat saja. Lebih semangat lagi. Tangannya ke atas dong. Dengan gendang. Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Sayang disayang. Amin. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sayang disayang. Amin. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua disayang Tuhan. Amin. Saya mau kita pegang tangan orang yang kita datang dengan orang yang kita kasihi pada saat ini. Kanila, Om Leo mana? Ayo Bang Leo. Mike sama siapa Mike? Pegang pasangannya, apa-apa cepetan. Ayo cari Mungkin pasangannya. dengan Daniel Pak, udah Pak sama Daniel dengan Pak Steven ini aja. saya. Kita boleh berangkulan berpegangan tangan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Bentar. Om Leo pindah sini, Om Leo ke sini. Yang disayang Kak Nila. Pak Benyamin ke sini. Oke. Om Leo ke situ. Gak sayang apa sama Kak Nila? Gimana? Kak Firni sama Pak Adri. Kita sekarang mau sayang-sayangan dengan orang yang kita kasihi. Amin.
Amin. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan sayang sama kita, berarti juga kita mengasihi orang yang kita kasihi. Amin. Kita nyanyikan lagu ini ya. Boleh dirangkul, boleh sambil lihat-lihatan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Segala kemuliaan, segala glory hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Engkau datang ke muka bumi ini karena begitu besar kasih Allah akan setiap saudara dan saya, sehingga ia rela mati di kayu salib untuk setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga kami boleh dibenarkan oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang sungguh Tuhan kami nikmati. Dan bukan hanya kami nikmati saja, tetapi kami boleh menyalurkan kasih Kristus itu kepada orang lain juga. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memulihkan setiap keadaan kami. Apapun yang kami alami, firman-Mu mengatakan di Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Bahwa kami mengucap syukur ya Bapa, keadaan jemaat-Mu Tuhan satu persatu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau tidak menginginkan satupun kami binasa. Apapun yang kami alami ya Bapa, Engkau pulihkan keadaan kami. Engkau berikan kepada kami kekuatan, Engkau berikan kepada kami penghiburan. Engkau berikan kepada kami apa yang kami inginkan ya Bapa. Bahkan apa yang kami doakan. Setiap yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Engkau buka tingkap langit Tuhan untuk memberkati kami dengan pekerjaan yang dari Engkau. Setiap bisnis Tuhan yang kami kerjakan, Engkau membuatnya itu berhasil ya Bapa. Kau katakan firman-Mu, ketika Tuhan memulihkan keadaan kami, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ada sukacita. Sungguh Tuhan, kami heran dan terkagum-kagum melihat atau mengalami Engkau ya Bapa. Firman-Mu mengatakan pada waktu itu mulut kami penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Karena Tuhan telah melakukan perbuatan yang besar kepada setiap kami. Terima kasih bahwa Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam bisnis kami. Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar ya Bapak dalam setiap apa yang kami lakukan. Ada promosi-promosi, ada tingkap langit yang terbuka di mana Engkau turunkan berkat-Mu Tuhan. Ada kelimpahan dari sorga tercurah bagi jemaat ini. Bahwa benar bahwa The Connection menjadi tempat gereja-Mu, menjadi tempat pengharapan ya Bapak. Bahwa kami sungguh Tuhan hanya berharap kepada Engkau karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Di mana ada kegelapan, terang Kristus semakin bersinar. Kami percaya dunia orang boleh mengatakan ada kegelapan di bangsa itu. Tapi kami percaya
terang Kristus ada, terbit di bangsa ini, kemuliaan nyata di bangsa ini. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri-menterinya ya Bapa, takut akan Engkau ada di dalam kepemimpinan mereka. Dan sungguh Tuhan, bahwa mereka dipilih oleh rakyat dan mereka akan kami katakan, akan mensejahterakan keadaan masyarakat. Kami katakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Aku ada, terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sama-sama kita naikkan pujian ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Amin. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Ini ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live Terima kasih Tuhan. today.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berduru. Kita naikkan syukur. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita menyembah Dia. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Puji Dia dengan segenap hati dan jiwa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami angkat suara bagi nama-Mu. Kami agungkan Engkau Yesus, Raja yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang hebat. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, mengasihi kami, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan bagi Engkau. This is my desire to
breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. This is my desire to honor you.
Haleluya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kehendak-Mu yang sempurna, yang menyenangkan Engkau. Inilah hidup kami, inilah kerinduan kami. Manapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, kami melakukan itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, itulah doa kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu juga membentuk hidup kami Tuhan, untuk hidup di dalam kerendahan hati. Sebagaimana Engkau menginginkan kami hidup di dalam kerendahan hati. Seperti jalan Yesus yang ditetapkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, 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 haleluya. Silakan Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat jumpa kembali dan selamat beribadah pada hari ini. Bulan ini kita mulai satu seri yang baru, yaitu seri tentang nilai yang kita percaya, yang kita membangun, dan ini nilai penting di dalam kekristenan. Yang kita percaya, kita anut di dalam jemaat ini menjadi ciri khas, menjadi identitas gereja, yaitu kerendahan hati. Sama-sama katakan kerendahan hati. Ya, saya beri judul hidup dalam kasih dan kesabaran. Teks kita dari Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai 3. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, ketika Rasul Paulus mengatakan untuk kamu hidup di dalam kerendahan hati, ini menjadi ciri Rasul Paulus. Dia itu kata hiduplah. Ini bukan kayak kita nyanyi lagu kebangsaan kita, hiduplah Indonesia, bukan. Hiduplah artinya sebuah perintah, sebuah imperatif yang terus menerus harus dilakukan. Jadi ini seperti gaya hidup. Karena terus menerus harus dilakukan, tidak boleh berhenti. Tidak karena cuma seminggu sekali kamu harus hidup di dalam apa yang dia kata. Misalnya hidup dalam kasih. Kita bukan cuma seminggu sekali melakukan itu. Hal yang sama ketika dia mengatakan hiduplah di dalam kerendahan hati. Maka ini adalah sebuah gaya hidup. Saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengatakan pertama pada awalnya, kamu harus hidup seperti panggilanmu. Berpadanan dengan panggilanmu. Panggilan kita apa? Panggilan kita ditebus untuk memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi, relasi vertikal, tapi juga relasi horizontal kepada komunitas kita. Baik itu keluarga, baik itu saudara bersaudara, siblings, ataupun mungkin di dalam tetangga, dalam jemaat, di tempat pekerjaan, itu relasi horizontal. Jadi kita dipanggil harus berpadanan dengan Injil, berpadanan dengan salib. Itu yang menjadi panggilan kita. Dan Rasul Paulus pada waktu itu sedang dalam tahanan, dia bilang, aku ini yang ditahan karena Kristus ini, hendaklah kalian juga hidup di dalam sepadan dengan panggilan kalian. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini nggak ngerti bahwa kalau kita dipanggil atau kita mendapatkan sebuah identitas baru, kita lupa. Ini contoh misalnya ya. Contoh mungkin orang yang lagi dididik dimasuk tentara gitu. Dan mereka mungkin masih siswa atau mereka jadi taruna. Itu kan pindahan dari orang sipil ke jadi orang tentara. Ada code of conduct, ada kode perilaku yang mereka harus pegang.
Contoh misalnya, dulu mungkin kalau waktu jadi orang sipil, duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, makan sambil jongkok gitu di pinggir jalan boleh. Tetapi ketika dia sudah masuk di dalam dunia tentara atau lihat lagi dididik, dia nggak bisa. Apalagi ketika dia pakai seragam, duduk-duduk gitu di warung gitu, nggak bisa. Duduk di warteg gitu nggak bisa, nggak boleh. Itu langsung didenda gitu dia. Ada langsung catatan di dalam, karena setiap kali mereka itu di saku kanan itu ada buku catatan buku dosa namanya. Ya, kalau telat kurang berapa poin gitu. Kalau misalnya melakukan kesalahan kurang berapa poin, termasuk misalnya ketangkep bahwa dia lagi duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan di warteg gitu. Bukan nggak boleh makan warteg, tetapi kalau kamu makan dengan seragam, kamu mesti menghormati. Nah itu, hiduplah sepadan dengan panggilanmu. Itu maksudnya. Jadi ada hal yang dulunya kita bisa lakukan, sekarang nggak bisa kita lakukan lagi. Karena sekarang panggilan saya sebagai orang percaya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Kristen hidupnya harus hidup di dalam kasih, dalam kesabaran yang berakar di dalam kerendahan hati. Kita akan melihat apa itu kerendahan hati. Karena ini elemen utama di dalam kekristenan adalah kerendahan hati. Definisi di dalam ayatnya yang kedua, kerendahan hati, yaitu tapeino prosune. Tapeino prosune itu artinya sikap hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Sikap hati yang memiliki kesadaran yang benar tentang dirinya sendiri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tapeo prosune itu merupakan satu kata gabungan. Ini nggak ada ditemukan di dalam bahasa Yunani asli. Bahkan John Wesley mengatakan bahwa tapeo presune ini tidak ditemukan di dalam bahasa Latin, tidak ditemukan di dalam bahasa Yunani. Ini malah diciptakan oleh orang Kristen. Nah ini hebat ya. Jadi saudara, bahasa itu salah satu kontribusi orang Kristen adalah memberikan kata kerendahan hati terhadap tata bahasa atau terhadap grammar dan kamus kosakata Yunani. Kenapa? Sederhana. Orang Roma itu harus sombong. Harus sombong. Kalau kamu nggak sombong, kamu lemah. Nah, sekarang kan kita bilang, lu lemah lu. Nah, gitu ya. Harus sombong. Harus kuat. Orang Yunani, kalau kamu merasa, bukan saya tetapi itu yang menjadi Tuhan saya. Oh kamu lemah, mungkin kamu budak, kamu gak layak. Karena itu tidak ada konsep kerendahan hati di dalam orang Yunani atau orang Romawi, gak ada. Ketika Rasul Paulus menuliskan ini memperlihatkan bahwa cara mereka berpikir orang Kristen itu harus berbeda dengan dunia. Jadi dengan kita rendah hati, kita sudah langsung membuat perbedaan antara kami orang Kristen dengan kamu yang orang dunia. Gampang sekali. It's very simple. Kerendahan hati itu suatu kualitas yang tidak bisa digambarkan di dalam konsep berpikir orang Yunani. Jadi saudara gini, kalau di dalam sebuah bahasa ya, if there is no words to describe that quality, it means there is no concept di dalam bangsa itu. Jadi kalau nggak ada kata yang ditemukan di dalam bahasa suku itu atau bahasa bangsa itu, maka bangsa itu tidak punya konsep tentang hal itu. Gitu maksudnya. Banyak orang Indonesia itu bahasa kita itu kan diserap kan? Diserap dari Portugis, dari Spanyol, dari bahasa Belanda, dari bahasa China, ya banyak macam. Kenapa? Karena kita nggak punya konsep. Bakmi misalnya, ada nggak konsep bakmi kita? Nggak ada. Itu kan kita pinjam dari orang China. Kenapa? Nggak ada konsepnya. Kalau nggak ada konsepnya berarti nggak bisa kita punya konsep, nggak bisa kita punya pemahaman itu. Demikian dengan orang Yunani, mereka nggak punya konsep tentang kerendahan hati. Kalau kamu jadi manusia harus sombong. Bayangkan nggak?
Betapa mengerikannya bangsa itu di depan Tuhan. Habislah saudara, karena Alkitab mengatakan Allah menentang orang yang sombong, congkak. Jadi kamu membuat permusuhan dengan Allah setiap kali kamu memiliki sikap sombong. Gitu kan? Sombong. Kalau orang Medan dulu gitu ya, biar mati asal steal. Nah, sombong. Ya, kalau miskin tetapi yang penting sombong. Kalau saudara kita yang Manado bilang bimas, biar mati asal steal gitu kan. Kenapa? Karena sometimes orang anggap itu hebat. Tetapi saudara-saudara, ini nggak natural kepada konsep pada waktu itu. Dan akhirnya dalam sejarah kata ini, di abad kedua baru diserap itu bahasa itu masuk ke dalam vocabulary-nya orang Yunani. Tetapi masih tetap dalam konsep degradatory, masih tetap kayak penghinaan gitu. Kalau kamu rendah hati itu kata hina. Kata hina. Kata yang nggak layak lah ya. Sebab kerendahan hati selalu memperlihatkan kata yang lemah. Nah, gambar yang paling gampang untuk menggambarkan gimana sih Pak arti kata kerendahan hati kalau kita konsep modern kita sekarang begini. Ada satu kali seorang pelukis yang ternama itu yang menghasilkan begitu banyak karya dalam pameran, lalu kemudian diwawancarai. Dia bilang, "Pak, apa lukisan Bapak dari semua yang Bapak pamerkan ini? Mana yang terbaik, Pak?" Saudara, jawabannya itu memperlihatkan kualitas orang yang rendah hati. Saudara tahu jawabannya apa? Yang berikutnya. Belum ada yang berikutnya. So what's the best painting? Next. Apa artinya? Artinya, saya tidak berpuas diri. Saya selalu mau belajar. Saya selalu menyadari bahwa kesempurnaan itu terus-menerus harus dikerjakan. It's a progressive effort. Itu kerendahan hati. Nggak mau mengambil kredit itu untuk dirinya. Ada satu lagi, cara yang paling gampang saya ajar anak-anak dulu di sekolah. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu itu rendah hati? Waktu kamu dipuji. Nah, ini ujiannya, waktu kamu dipuji kamu masih rendah hati. Kalau kamu bilang, wah hebat ya, misalnya Stella, wah hebat karya kamu. Siapa dulu dong? Tahu nggak berapa lama gue kerjain ini? Ah itu artinya saudara menyerap kepujian itu untuk dirimu sendiri. Kalau kita rendah hati, jangan jadi spons. Saudara tahu spons? Busa yang untuk nyuci piring itu. Jangan jadi spons, karena spons menyerap segala sesuatu. Jangan jadi kerang. Nah, kerang itu kan sama, kan dia serap apa aja. Racun pun dia serap. Tetapi kalau kamu dipuji, memperlihatkan kualitas rendah hati itu selalu jadi kaca. Jangan jadi spons, jadi kaca. Jadi kaca itu apa? Kamu pantulkan lagi ke orang lain. Misalnya tadi, wah Stel, bagus banget ya karyamu ini. Terima kasih Om, tapi sebenarnya ada orang-orang lain nih yang bekerja untuk membuat ini bisa terjadi. Lalu kita bilang si A, si B, Nova, ada Winet, ada ini. Oh gitu. Jangan langsung semuanya milik kita, nggak bisa. Atau yang kedua yang salah, ini bukan rendah hati, ini rendah diri. Ah enggak, ini jelek kok jelek, enggak ada gunanya ini. Tetapi orang Tionghoa ketika dipuji, dia bilang enggak ini jelek kok. Ketika dia bilang terima kasih, dia bilang apa? Tepuji. Tepuji itu artinya, don't mention it, gak usah diinget-inget lah. Kelihatannya rendah hati tapi sebenarnya bukan. Itu bukan rendah hati. Kalau yang tadi, ini jelek, itu rendah diri namanya. Rendah diri itu dosa. Ya, rendah hati bukan. Rendah hati itu mengakui bahwa, ya betul ini adalah karya saya, terima kasih. Makanya rendah hati itu selalu diungkapkan pertama dengan ungkapan terima kasih. Ketika orang memuji kamu, saudara mengatakan terima kasih, puji Tuhan. Tetapi ini semua ada orang-orang di belakang saya yang mendukung saya. Ada ini, ada orang tua saya, ada kakak saya, ada adik saya, ada teman saya yang all out mendukung ini sehingga ini bisa terjadi.
Begitulah kualitas kerendahan hati. Jadi kita sekarang mengerti kerendahan hati ini beda dengan rendah diri. Amin. Nah sekarang bagaimana hubungannya antara rendah hati ini dengan apa yang Paulus katakan? Paulus mengatakan hiduplah dengan segala kerendahan hati, dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan saling membantu dalam kasih. Berarti kerendahan hati merupakan dasar kesatuan jemaat. Bagaimana kita bisa bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun? Sederhana. Bukan seberapa banyak orang hebat di dalam gereja itu, enggak. Tetapi seberapa kerja keras kita untuk menyatakan bahwa inilah dasar kita membangun, yaitu kerendahan hati. Di atas dasar Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, karakter Yesus Kristus mencerminkan karakter kerendahan hati di dalam Filipi pasal yang kedua. Dikatakan marilah kita memiliki pikiran dan sikap yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dia bicara mengenai mengosongkan dirinya, kenosis. Nanti minggu keempat Ibu Vivi akan berkhotbah mengenai kenosis ini. Bagaimana konsep mengosongkan diri itu seperti apa. Bagaimana Kristus itu mengosongkan diri. Bagaimana kita harus mengambil rupa yang sama seperti apa yang Kristus miliki di dalam hidup di dalam kerendahan hati. Nah saudara-saudara, membuat kita bisa bertumbuh itu ketika kita memiliki kerendahan hati sebagai nilai esensial. Itu sebabnya ini nilai pertama. Nilai kedua setelah commitment, humility, Christ itu ya, commitment, humility, relationship, lalu kemudian integrity, servanthood, dan trustworthy. Nah, yang pertama kita lihat poinnya, kerendahan hati sebagai fondasi relasi. Ini batu fondasi yang kuat di dalam relasi jemaat. Nah, tanpa kerendahan hati, hubungan dalam jemaat akan dipenuhi dengan persaingan dan kesombongan. Semua orang ingin tampil di depan. Semua orang, bayangkan ya kalau misalnya ini sound crew, Pak Sam, nggak ngatur di situ. Semua orang ingin suaranya kenceng. Betul kan? Semua orang ingin suaranya didengar. Padahal kita di sini enak merasa suara kita kenceng. Di sana jemaat itu tersiksa telinganya. Nggak balance. Itu sebabnya kenapa kita perlu sound crew, karena dia akan membuat segala sesuatu menjadi seimbang. Ketika misalnya ada suaranya seperti tadi Winet gitu ya, suaranya tipis, kenapa jadi tiba-tiba besar? Ya itu karena sound crew, digedein reverbnya gitu. Supaya apa? Supaya suaranya balance, kalau enggak tipis, ketimpa nanti. Sama Ibu Mia. Atau sama Michael. Ini loh, ada orang yang memang punya karakter segini. Ada yang segini. Nah siapa yang membalance itu? Kerendahan hati. Itu yang akan membalas. C.S. Lewis mengatakan, Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Lemah lembut pertama. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Bukan lebay. Bukan keperempuan-perempuanan. Lemah lembut itu artinya willing to yield. Bersedia menyerahkan dirinya. Bersedia untuk mengatakan, oh enggak usah. Jangan aku lebih dahulu. Biarkan kamu lebih dahulu. Itu lemah lembut. Enggak mempertahankan haknya, itu lemah lembut. Tetapi kemudian rendah hati. Nah, Yesus mengatakan belajar daripadaku. Kerendahan hati itu. Enggak usah dari yang lain, daripadaku. Pola, orientasi, model terbaik adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. C.S. Lewis, penulis Kristen mengatakan, kerendahan hati tidak berarti berpikir kurang tentang diri sendiri. Nah itu dia, aduh aku gak bisa, aku jelek, aku gak bagus, suaraku gak bagus, kok ya ini suara cempreng. Malah dimaki-maki lagi suaranya, padahal itu kan datang dari Tuhan. Gak boleh saudara, do not think less than yourself. Tapi juga don't think highly than yourself. Jangan juga kepedean ketinggian saudara berpikir. Apa yang kita mesti katakan? Kerendahan hati tidak berarti berpikir kurang tentang diri sendiri. Tapi berpikir tentang diri sendiri lebih sedikit. Dengan kata lain, coba perhatikan, ini ciri orang sombong. Gampang kok saudara mendeteksinya. Mau tahu? Kalau dia ngomong. Coba dalam 5 menit, dia ngomong tentang siapa? Dirinya? Atau tentang orang lain, atau tentang Tuhan.
Kemarin Pak Andreas kan bilang gitu. Khotbah yang berpusat pada Kristus. Lihat, hitung berapa kali Yesus disebutkan dalam khotbah itu. Atau lebih banyak dirinya, kesaksian tentang dirinya, keberhasilannya. Atau Yesusnya yang dikembangkan. Nah itu sama. Coba lihat dalam 5 menit. Saya katakan selalu kalau saya ngajar orang tentang penginjilan. Kamu tahu ilah seseorang, kamu ngomong aja 5 menit. 10 menit, dengerin apa yang dia ngomongin. Kalau dia ngomong tentang dirinya, kehebatannya, nah itulah ilahnya. Itulah ilahnya, itulah Allah yang dia sembah. Tetapi kalau apa yang dia bicara itu firman, Yesus, Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan kamu tahu orang itu siapa. Bukan rendah diri tetapi think less about himself. Bukan tentang dirinya, it's not about me, it's about Christ, it's about God. Setiap kita harus belajar mendahulukan kepentingan orang lain. Amin. Bagaimana caranya yang paling gampang? Ujiannya habis kebaktian di meja makan situ. Siapa yang lebih dahulu antri di depan? Itu tajam ya. Ya, tafsir jam makan itu ya. Udah mau dekat jam makan baru ada di situ. Makanya Sam yang selalu berjaga-jaga di meja makan itu saudara. Ya, dia berjaga-jaga situ terus karena bang gas ambil langsung dia di situ. Ya. Karena takut kehabisan. Yang kedua yang paling gampang lagi, gimana kita tahu? Nah ini saya. Makanya saya tahu bahwa saya harus kerja keras dalam hal ini. Yaitu bersedia mendengar sebelum bicara. Siapa di sini yang suka pembicaraan dipotong? Siapa? Ada nggak? Nah, saya suka memotong pembicaraan istri saya. Makanya nggak heran dia cepet-cepet marah. Belum ngomong saya udah jawab, salah pula lagi. Ya kan? Kalau dipotong benar nggak apa-apa, ini udah dipotong salah pula lagi. Makin kesel lah orangnya. Nah, saya belajar. Kesombongan itu adalah mendominasi pembicaraan. Mendominasi pembicaraan. Atau nggak suka mendengar. Lebih suka dia didengar. Itu orang sombong. Amin. Nah yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita tahu bahwa kerendahan hati sebagai fondasi relasi. Kita belajar. Waktu kita belajar rendah hati dengan Tuhan gimana? Kita duduk diam kan? Diamlah diamlah, tenanglah, akulah Tuhan. Dengarlah, be quiet, be still and know that I am God di dalam Mazmur 46. Diam dan tenanglah, akulah Tuhan. Diam dan ketahuilah, akulah Tuhan. Dari mana? Kalau kita sibuk terus ngomong sama Tuhan, nyerocos saja dalam doa kita. Kita nggak bertumbuh. Doa kayak laporan. Tuhan aku gini. Tuhan bilang, udah diam aja dulu. Waktu saudara diam, tenang, dan saudara akan mulai mendengar perspektif Allah. Mazmur 46, be still and know. I am God. Kamu gak akan pernah tahu tentang Tuhan until you be still, diem. Dengar dulu apa yang Tuhan mau ngomong. Itu sikap rendah hati. Saudara mau dapatkan pernyataan Allah dalam baca Alkitab, izinkan dirimu diem. Dan Tuhan bicara kepada saya. Tapi kalau kita udah, gue udah tahu nih ayat lewat. Udah tahu nih ayat, udah lewat. Gue udah pernah dengar ayat ini lewat. Saudara gak akan dapat apa-apa. Mau baca 10 pasal gak ada gunanya. Karena attitude kita adalah aku udah tahu. Aku udah penuh. Apalagi mau diisi, udah penuh. Tetapi kalau saya bilang Tuhan, ku bawa bejana ini ke dalam sungaimu, kosong. Izinkan engkau memenuhinya. Sama. Saya selalu mengatakan, kalau kamu mau belajar sesuatu yang baru, selalu apa? Unlearn, learn, and relearn. Mau belajar, unlearn dulu. Coba copot dulu semua. Datang dengan tangki kosong. Walaupun saudara udah tahu tentang konsep itu, misalnya pemuritan. Ya, saya datang belajar misalnya ke Filipina atau ke Amerika. Kalau saya udah belajar datang dengan konsep, saya udah tahu tentang hal ini, saya nggak akan dapat apa-apa. Cuman dapat informasi, tapi saya nggak akan dapat pencerahan tentang hal itu. Karena apa? Saya udah datang dengan konsep penuh. Tapi kalau saya bilang, aku mau belajar, maka kita tanggalin. Sambil, oh waduh,
Makanya ya saya salah ya. Saya belajar ini waktu saya ngambil doktor. Sampai kemudian saya bilang sama profesor saya, Pak Carl Reed namanya, Prof, I was so sorry, I have to repent. Dia bilang, Pak Markus, why you keep repenting di kelas saya? Saya bilang, iya Pak, saya sadar Pak. Banyak sekali konsep-konsep saya yang salah. 30 tahun lebih saya pegang ayat ini, ternyata salah tafsirnya Pak. Bayangin saudara, nggak mudah itu untuk mengatakan aku salah. Tetapi ketika saya mulai mau datang dan duduk, wah ini aku nggak tahu ini, aku mau belajar. Engkau akan dapat begitu banyak. Bukan cuma informasi, tetapi tonggak, pilar imanmu itu akan betul-betul terbangun dengan luar biasa. Amin. Jadi dahulukan orang lain. Yang kedua, kesabaran. Dikatakan tadi pertama, kasih, kerendahan hati dan kesabaran. Nah kesabaran itu bagian dari kerendahan hati, itu ekspresi dari kasih saudara. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Bapak Ibu, kata sabar di situ artinya long suffering. Panjang sabar. Bukan sabar sebenarnya, panjang sengsaranya. Bersedia menanggung sengsara begitu lama, itulah kasih. Long suffering. Ayo, teraniaya bertahun-tahun, tahan. Yang mau kawin, bersedia, pikirkan itu long suffering. Makanya ring sini ya, ini kan ring sini ada 3 ring kan dalam relasi ya. Tulisan lo ya ada ring kan, yang pertama engagement ring, haleluya. Will you marry me? Ya. Lalu wedding ring, tukar cincin, kawin. Yang ketiga suffering. Pakai itu ya, pakai cincin yang ketiga ya. Jangan dicopot ketika udah penderitaan, enak aja gitu ya. Nggak bisa, mesti pakai juga suffering itu ya. Ring yang ketiga itu, mesti dipakai saudara. Jangan cuman wedding ring atau engagement ring. Saudara, di sini dikatakan, John Stott mengatakan, orang yang memiliki kasih sejati akan selalu menemukan alasan untuk bersabar. Kenapa? Karena dia melihat dengan kacamata Kristus. Minggu ini saya belajar tentang perbedaan antara perception dengan perspektif. Persepsi dengan cara sudut pandang. Orang bilang point of view itu ya. Apa bedanya? Kenapa kalau orang itu debat ya? Masing-masing berdiri dengan pandangannya. Kenapa? Ini Amsal bilang, setiap orang merasa benar menurut pandangannya sendiri. Nah itu dia kan. Jadi orang itu live by their own perception. Persepsinya dia, tentang pandangan dia tentang hal itu. Inilah yang paling benar, begini. Kalau kita, sementara saya bilang begini. Karena itu pandangan saya. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Sampai saya bilang gini, apa sih ya persepsinya dia? Oh begitu dia melihat masalah ini. Oke. Lalu kemudian saya bilang, oke coba kamu bisa melihat gak perspektif yang ini? Oh gak pernah loh Pak saya pikir itu. Nah, dengan kita mulai membawa dia melihat cara pandang yang lain, dia akan mulai menyadari, oh nggak seperti yang saya pikir selama ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau negur anak juga sama, jangan cuma ngotot kamu mesti gini. Mama anaknya bilang nggak bisa, ribut nggak ketemu. Akhirnya dua-duanya kepahitan. Apa yang kita mesti lakukan? Coba apa sih ya yang bikin dia berpikir begitu? Lihat persepsinya. Lalu kemudian lihat point of view yang baru. Perlihatkan kepada dia apa yang dia nggak bisa lihat. The moment dia mulai mendapatkan perspektif yang baru itu, dia akan bilang, you are right. Aku mau dengar.
Mari kita melihat dengan kesabaran, kita melihat perspektif Kristus. Dulu ada istilah what would Jesus do? Ada kan WWJD itu loh. What would Jesus do? Setiap kali ada kejadian, apa ya yang Yesus akan lakukan ya? Nah itu, kita mikirkan perspektifnya Yesus terhadap situasi itu. Setiap kali kita di dalam ekspresi bersabar, maka kita mesti bilang apa? Bagaimana Yesus memandang masalah saya ini? Bagaimana Yesus memandang persoalan saya, pergumulan saya, bahkan keterikatan saya, mungkin habit saya yang begitu jelek ini. Bagaimana Yesus memandang ini? The moment saudara melihat cara Yesus memandang, saudara akan berubah, pasti. Tapi kalau saudara bilang, saudara hanya lihat dengan persepsi saudara, ya habis gimana sih, ya aku begini, habis begini, maka kita akan penuh dengan berbagai macam alasan. Dan tidak akan pernah berubah. Jadi dalam konflik atau perbedaan pendapat, mari kita memilih untuk bersabar. Suami istri, saya selalu belajar ini kan, kalau istrimu lagi ribut, apa yang saudara mesti lakukan? Pinter Leo. Karena dia udah belajar dari saya. Saya bilang, Leo, diem. Jangan kau lawan-lawan. Jangan kau nyinyir. Makin nyinyir, makin jabir, makin repot urusannya. Makin panjang urusannya. Tapi nanti gimana Pak? Saya kan laki-laki. Kau siram bensin, dua-duanya meledak. Mesti ada yang diem. Bite your pride. Tahan. Nah kalau dua-duanya marah, nggak selesai masalahnya. Akhirnya orangnya sibuk saling membunuh. Tapi tidak sibuk mencari solusi. Diam. Tapi jangan diam lalu abai. Diam dengar. Jadi jangan bereaksi dengan emosi. Dan yang terakhir saudara, bahwa kenapa kerendahan hati ini begitu penting di dalam hidup berkomunitas rohani, berjemaat. Karena kesatuan dalam roh itu sebagai tujuan hidup berjemaat. Ayat 3 dikatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di sini ada nggak yang pakai baju long dress? Nggak ada ya? Karena kalau ada, saya mau bisa jadi contoh, ini bagus. Begini, orang zaman abad pertama itu memakai jubah itu berlapis-lapis. Yesus tuh kan baju dalam pertama yang buat satin. Yang itu baju dalam. Lalu kemudian baju di luarnya sampai segini. Lalu kemudian dia pakai jubah. Ya, jubah. Yang juga panjang juga. Yang biasa dipinjam mungkin sehari itu kalau kita mau boroh ya. Mau kolateral gitu kalau saya mau pinjam duit. Yang saya kasih jaminan itu jubah yang di luar. Gitu. Tetapi mesti dibalikin hari itu juga. Supaya nanti saya bisa tidur tenang. Kalau enggak saya akan mati kedinginan. Gitu, itu borohnya mesti dikembalikan. Jubah 3. Kalau jubah ini dipakai semua, kita lari-lari bisa ke sandung. Maka apa yang kita mesti lakukan? Mesti diikat. Atau kalau seseorang akan bertugas melayani meja, maka dia harus menggulung jubahnya ini, dilipat kayak celana. Dia siap untuk melayani. Harus diikat. Jadi kalau yang keliwir-keliwir begitu mesti diikat, disatuin. Kalau kita sekarang bisa gampang pakai jas, itu seperti Pak Sem. Pakai jas. Jas menutup semuanya, menyatukan menjadi sebuah satu siluet. Itu jas. Dari dalam putih, lalu mungkin ada vestnya, lalu ada jasnya, baru ditutup. Mungkin ada dasinya, ditutup semua. Diikat, baru lihat satu kesatuan. Alkitab mengatakan berusahalah untuk memelihara kesatuan roh ini dalam ikatan apa? Damai sejahtera. Jadi kesatuan itu tidak otomatis terjadi. Bahkan di dalam pernikahan pun kesatuan itu harus diusahakan. Katakan sama-sama, diusahakan. Diperjuangkan saudara dengan kerendahan hati, dengan kasih. Oh kan kita udah kawin Pak, harusnya udah satu. Siapa bilang? Secara covenant betul. Secara deklarasi betul. Secara surat betul.
Tetapi di dalam alam roh engkau harus perjuangkan itu. Dan yang paling gampang dan yang paling cepat perjuangan itu lewat doa. Lewat firman. Dua-duanya memahami pemikiran firman, dua-duanya tunduk kepada firman. Saya selalu mengatakan yang paling gampang menyatukan saya dengan istri saya cuma satu. Istri saya itu udah tahu kalau dia udah lepaskan firman, gak ada lagi urusan mau berbantah-bantahan. Tunduk aja sama firman. Kami berbeda begitu banyak. Bukan cuma berbeda kelamin. Berbeda latar belakang. Berbeda latar belakang nilai keluarga. Sehingga pada waktu kami menikah, kami memutuskan 30 tahun yang lalu bahwa yang menyatukan kita Kristus, bukan yang lain. Tidak boleh ada di tengah ini yang berdiri termasuk Esther. Tidak bisa. Esther di samping. Dia tidak di tengah, dia di samping. Karena nanti dia akan lepas, dia akan diberkati, dia akan menikah, dia akan memiliki keluarga. Ini yang akan tinggal tetap. Dan di tengah ini nggak ada yang bisa berdiri situ, nggak bisa mertua, nggak bisa orang tua, nggak bisa saudara, nggak bisa si setan, hanya Yesus yang boleh berdiri di tengah. Amin. Karena yang lain semua akan memisahkan, kecuali Yesus yang menyatukan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Siapa tali ketiga itu? Saudara putuskan sendiri. Apakah Yesus atau orang lain? Di luar Yesus, maka tidak ada jaminan itu akan menjadi tali yang dipilin dan kuat. Itu sebabnya saudara, perjuangkan dengan kasih. Tim Keller mengatakan, gereja yang kuat bukanlah gereja tanpa perbedaan. Amin. Jangan cari kesamaan. Tetapi gereja yang memelihara kesatuan dalam perbedaan. Apa bedanya antara Menara Babel dengan Firdaus? Menara Babel dibangun dengan batu bata. Saudara tahu artinya apa? Batu bata itu berarti seragam. Menara Babel itu dibangun dengan batu bata dan tergala-gala. Ada nggak batu alam yang sama bentuknya? Ada nggak? Walaupun di sungai yang sama loh. Nerima aliran yang sama, ada nggak? Tapi coba saudara bangun dengan batu-batu alam itu seperti yang di puncak itu loh. Kalau di Belanda banyak tuh rumah dibangun dengan batu-batu alam. Kita seperti merasa dekat sekali. Kita merasa seperti very natural. Saya nggak bilang bahwa beton itu salah. Tetapi perhatikan, untuk orang itu bisa membangun satu sama lain karena bentuknya itu nggak sama, maka dia mesti betul-betul di fit supaya kelihatannya rapi. Nggak asal main lempar sana sini aja. Babel adalah agama buatan manusia. Upaya manusia mencapai Allah dengan kekuatannya sendiri. Tergala-gala itu jadi dibangun dengan uniformity dan bukan unity. Sementara kekristenan dikatakan kamu adalah batu-batu yang hidup. Amin. Untuk pembangunan rumah Allah. Batu-batu yang hidup. Waktu saya ke Israel, mereka menceritakan bagaimana batu-batu ini dibangun. Kadang-kadang harus ada yang dipapas supaya bisa fit. Ada yang mesti dibuang supaya saya bisa fit dengan orang di samping saya. Harus ada yang saya buang supaya saya bisa berjalan bersama dengan Pak Leo, supaya saya bisa berjalan bersama dengan Angki, supaya saya bisa berjalan bersama dengan Anelo, supaya saya bisa berjalan bersama dengan Pak Adri, supaya saya bisa berjalan, harus ada yang saya buang supaya kita bisa berjalan lebih panjang. Jadi saudara-saudara, mari kita menjadi pembawa damai. Bukan pemecah belah. Bukan membangun komunikasi yang hanya untuk diri kita, tapi untuk memikirkan orang lain. Saya mau tutup dengan ini saudara. Sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Dan kesabaran dengan dasar kerendahan hati. Kami bersyukur Bapak pada saat ini. Untuk kerendahan hati yang Kristus sendiri sudah perlihatkan. Menyerahkan seluruh agendanya Tuhan. Dan mengatakan bukan kehendakku. Tetapi kehendakmu yang terjadi. Tidak memaksakan keinginan kami. Tapi keinginanmu Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya mau Bapak Ibu tenang. Duduk dan biarkan ushers yang datang untuk menghampiri saudara. Dan saya mengundang Esther untuk
menaikkan. Mari renungkan perkataan di dalam lagu ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Setiap kita yang sudah menerima roti dan anggur, kita akan melanjutkan dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu mengasihi kami. Oh Tuhan, anugerah-Mu seperti samudra lautan yang menenggelamkan kami di dalam ketidakberdayaan kami.
sehingga Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Yesus kerjakan bagi kami, menyelamatkan kami, orang yang malang ini, yang penuh dengan kesengsaraan, kedurhakaan, kejahatan, tetapi oleh karena rahmat-Mu yang begitu besar, melanda hati dan pikiran kami, dan membuat kami menjadi ciptaan baru. Saudara-saudara, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur Bapa untuk Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada kami. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi ia mengambil rupa manusia, bahkan merendahkan hati sampai menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Supaya setiap kami bisa punya relasi pribadi dengan Engkau. Kami menerima kesembuhan, apa yang Engkau kerjakan di kayu salib. Kami menerima kesembuhan untuk fisik kami. Kami menerima pemulihan. Kami menerima Tuhan pengampunan. Kami menerima kebenaran. Kami menerima berkat dan kehidupan yang Tuhan Yesus sediakan di kayu salib. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudara sekalian, bukankah roti yang ada dalam tangan ini adalah kesaksian akan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan untuk darah yang memberikan kepada kami pengampunan dosa, penyucian dan hati nurani yang murni. Karena firman berkata tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Terima kasih kami menerima pengampunan dosa. Sebagaimana Engkau mengampuni kami, kami juga mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami akan terus memberitakan tentang Kristus sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudara sekalian, bukankah air anggur di tangan kanan kita ini adalah kesaksian akan darah Yesus Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh Bapak Ibu mengambil waktu sebentar, mungkin saudara yang gak jauh-jauh kiri kanan saudara, saya ajak mereka untuk berdoa, berkati satu sama lain. Thank you Lord. Praise you Jesus. Ayo silakan berdoa satu sama lain.